Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Irawan, NIM 19086068. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kurikulum pendidikan jasmani dan isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang A itu kurikulum pendidikan jasmani. Menurut standar nasional pendidikan, mengemukakan yang dimaksud dengan pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, pengembangan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani dan psikomotor, kognitif dan efektif setiap siswa. Selanjutnya itu program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Yaitu pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang yang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Selanjutnya, anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Para guru tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Selanjutnya, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas. Atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia nanti mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang sekarang. Program pendidikan jasmani yang ada sekarang berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang ada sekarang dan juga sekaligus mempersiapkan anak didik untuk hidup dalam dunia yang belum pasti di masa yang akan datang. Selanjutnya itu yang kedua, karakteristik program pendidikan jasmani. Sehubung dengan anggapan dasar tersebut di atas, maka program dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani hendaknya mencerminkan anggapan dasar tersebut di atas. Dua pedoman yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut antara lain yaitu developmentally atau DAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Yang kedua itu instructionally appropriate practice atau IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang baik. Selanjutnya, keberhasilan program pendidikan jasmani. Untuk mengetahui apakah program pendidikan jasmani yang digunakan tersebut cukup berhasil atau masih perlu disempurnakan, maka diperlukan suatu evaluasi untuk memperluan itu banyak kriteria yang dapat digunakan.
Untuk itu, khususnya di Amerika atau NASPE, National Association for Sport dan Physical Education, telah menentukan physicality educated person sebagai salah satu kriterianya. Kriteria ini menjabarkan keberhasilan program pendidikan jasmani ke dalam 20 karakteristik yang diklarifikasikan ke dalam 5 kategori yang merupakan penjabaran dari pencapaian tujuan jangka pendek. Dan memiliki keterampilan-keterampilan yang penting untuk melakukan bermacam-macam kegiatan fisik, antara lain bergerak dengan menggunakan konsep-konsep kesadaran tubuh, kesadaran ruang, usaha, dan hubungannya. Yang kedua, menunjukkan kemampuan dalam aneka ragam keterampilan manipulatif, lokomotor, dan non-lokomotor. Yang ketiga, menunjukkan kemampuan mengkombinasikan keterampilan manipulatif, lokomotor, dan non-lokomotor, baik yang dilakukan secara perorangan maupun dengan orang lain. Yang keempat, menunjukkan kemampuan pada aneka ragam bentuk aktivitas jasmani. Yang kelima, menunjukkan penguasaan pada beberapa bentuk aktivitas jasmani. Yang selanjutnya itu bugar secara fisik. Yang pertama, menilai, meningkatkan, dan mempertahankan kebugaran jasmaninya. Yang kedua, merancang program kesegaran jasmani sesuai dengan prinsip latihan tetapi tidak membahayakan. Berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani. Yang pertama, berpartisipasi dalam program pembinaan kesehatan melalui aktivitas jasmani minimal 3 kali per minggu. Yang kedua, memilih dan secara teratur berpartisipasi dalam aktivitas jasmani pada kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan dalam aktivitas jasmani. Yang pertama, mengidentifikasi manfaat, pengorbanan, dan kewajiban yang berkaitan dengan teraturnya partisipasi dalam aktivitas jasmani. Yang kedua, menyadari akan faktor risiko dan keselamatan yang berkaitan dengan teraturnya partisipasi dalam kegiatan jasmani. Yang ketiga, menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengembangan keterampilan gerak. Yang keempat, memahami bahwa hakikat sehat tidak sekadar fisik yang bugar. Yang kelima, mengetahui aturan strategi dan perilaku yang harus dipenuhi pada aktivitas jasmani yang dipilih. Selanjutnya, menghargai aktivitas jasmani dan kontribusi terhadap gaya hidup yang sehat. Yang pertama, menghargai hubungan dengan orang lain yang diperoleh dari partisipasi dalam aktivitas jasmani. Yang kedua, hormat terhadap peraturan yang terdapat dalam aktivitas jasmani sebagai cara untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang hayat. Yang ketiga, menikmati perasaan bahagia yang diperoleh dari partisipasi teratur dalam kegiatan jasmani. Selanjutnya itu isu kurikulum pendidikan jasmani. Yang B itu isu kurikulum pendidikan jasmani. Beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani SMA atau SMK dapat kita telusuri berdasarkan beberapa sudut
pandang sebagai berikut. Yang pertama itu ada isu program. Isu program kurikulum SMA dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum SMA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar yang antara lain dapat diklarifikasikan ke dalam cabang olahraga atletik, permainan, senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Yang selanjutnya itu isu proses pembelajaran. Yang pertama, pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Dengan kata lain, aktivitas belajar cenderung kurang didasarkan pada karakteristik anak didiknya. Misalnya terdiri dari sejumlah permainan olahraga untuk orang dewasa. Yang kedua, aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Siswa berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya relatif terbatas. Nah, selanjutnya itu isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang dapat dipisahkan atau integral dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajar dapat dicapai oleh siswa. Isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru penjas di SMA sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Bahkan ditambahkan dengan siswa yang dari kelas paralel. Lebih rumit dari mereka yang dipelajari adalah suatu dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru penjaskes harus menangani siswa sebanyak 400 sampai 600 per minggunya. Isu sarana dan prasarana pendidikan penjas. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan. Pada umumnya sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikan selalu dihadapkan dengan permasalahan kurangnya sarana dan prasarana ini. Selanjutnya isu keberhasilan kurikulum penjas. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang dilakukan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samaran dan cenderung bersifat lokal belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun demikian, salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik pada lulusannya. Sekianlah hasil presentasi dari saya. Saya mengucapkan kalau ada kata-kata yang salah, saya ucapkan banyak-banyak minta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.